halo, salam sejahtera bagi kita semua dan saya harap Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Selamat berjumpa kembali dalam Leaders Corner bersama saya Frida Litwina. Keberadaan perusahaan startup di Indonesia selama 1 dekade terakhir semakin menjamur. Layanan yang diberikan pun beragam mulai dari layanan jual beli, transportasi, hingga yang terkini layanan investasi aset kripto yang popularitasnya sudah mulai melambung sejak 2 tahun terakhir. Di tengah pertumbuhan positif tersebut, exchange atau platform yang melayani trading atau jual beli dan juga investasi kripto peranannya sangat besar untuk membantu penetrasi investasi kripto di Indonesia. Salah satunya adalah PT Pintu Kemana Saja atau yang dikenal dengan brand Pintu, salah satu perusahaan investasi kripto terkemuka di Indonesia yang hadir untuk membantu investasi kripto di Indonesia agar dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Lantas apa saja inovasi yang ditawarkan oleh Pintu kepada investor dan bagaimana dengan masa depan investasi kripto di Indonesia? Kita akan membahasnya langsung dengan Chief Marketing Officer dari Pintu, Timotius Martin. Halo Mas Timo, terima kasih sudah hadir bersama kami di CNN Indonesia. Mas Timo mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa apa sih tujuan dari kehadiran aplikasi Pintu ini? Ya, tentunya. Jadi kami hadir di Indonesia untuk memberikan akses yang mudah bagi semua orang di Indonesia bisa berinvestasi aset cryptocurrency. Nah, kenapa kripto tadi pertanyaannya juga ya? Karena kita melihat dalam beberapa tahun terakhir kripto itu berkembang sangat cepat sekali, sangat booming. Tadi disebutkan 14 juta investor kripto ya. Nah, itu sangat cepat sekali tumbuhnya. Namun kita lihat juga tidak ada platform yang bisa dengan mudah memberikan edukasi, pelajaran tentang apa itu kripto, sehingga orang bisa berinvestasi dengan mudah. Nah, jadi Pintu hadir di sini sebagai pintu masuk orang untuk bisa belajar kripto dan juga akhirnya berinvestasi dengan mudah dan aman. Gitu. Oke, sesuai dengan namanya, jadi pintu masuk orang untuk investasi aset kripto di Indonesia. Betul. Kita bincang-bincang lanjutkan sambil duduk aja nih, Mas Timo. Terus kan ada banyak nih platform investasi aset kripto di Indonesia. Apa sih yang membedakan Pintu dengan aplikasi lainnya begitu? Oke. Jadi ada dua ya yang membedakan. Yang pertama itu kemudahan. Dan itu menurut saya yang paling penting dari dari platform investasi apapun. Jadi Pintu hadir dengan user interface yang sangat simple, sangat mudah, hingga bisa digunakan bagi orang yang even belum pernah investasi digital apapun. Jadi baru pertama kali coba melihat Pintu itu nggak intimidating, mudah digunakan gitu ya. Dari proses registrasi, verifikasi, hingga mulai investasi pertama kali itu bisa selesai dalam hitungan menit. Nah, dan investasinya pun bisa mulai dari hanya Rp11.000. Nah, itu yang tadi aku bilang accessible jadinya kripto untuk orang Indonesia. Yang kedua, yang paling penting juga adalah keamanan. Sering sekali kita ngomong, aman nggak sih berinvestasi? Nah, Pintu ini sudah punya izin dari Bapepti untuk beroperasi secara legal. Dan juga kita punya berbagai teknologi kelas dunia mengenai keamanan. Gitu ya. Mungkin aku sebutin satu-satu. Boleh. Agak teknikal tapi nggak apa-apa. Saya agak tertarik nih. Tadi kan dibilang sama Mas Timo bahwa untuk membuka account di Pintu itu sangat mudah dan sangat murah begitu. Tapi bukankah itu semua tujuan dari semua aplikasi yang ada untuk memudahkan para calon investor? Jadi cepat dan juga mudah. Jadi apa sih benarnya yang jauh membedakan Pintu dengan aplikasi-aplikasi yang terdahulu begitu? Ya, jadi mungkin kalau aplikasi-aplikasi platform lainnya, sewaktu masuk ke halaman depannya, langsung dihadirkan dengan banyak angka, banyak grafik. Jadi mungkin terasa intimidating, kompleks gitu ya. Jadi di Pintu kita mau menghilangkan rasa ketakutan tersebut. Jadi begitu masuk Pintu langsung bisa melihat user interface yang sangat mudah dan juga bisa melihat pelajaran mengenai apa itu blockchain, apa itu kripto, apa itu Bitcoin di dalam fitur namanya Pintu Academy gitu. Jadi urutannya user masuk itu untuk melihat dulu apa ini yang saya akan investasikan nih, dipelajari dulu sebelum akhirnya decide. Jadi di main page-nya itu memang sudah ada pilihan untuk mengakses edukasi. Betul, iya. Jadi semuanya ada.
Dan tadi yang kedua mengenai keamanan, Yeah. itu juga sangat penting sekali buat kita. Jadi kita punya beberapa teknologi, contohnya ada Face ID, ada yang namanya two-factor authentication dengan Google Authenticator. Yang ketiga, ini yang penting sekali juga adalah semua aset kripto yang ada di dalam pintu, itu kita amankan di dalam teknologi yang namanya cold wallet. Cold wallet itu adalah suatu wallet menyimpan aset yang tidak terhubung dengan internet. Oh, Nah, oke. Kok bisa gitu? Coba mungkin Iya, ini jadi kita bekerja sama nih dengan agak namanya membingungkan custodian nih. ya. Kita bekerja sama dengan custodian kelas dunia seperti Fireblocks atau Coinbase, sehingga aset-aset yang disimpan itu aman di dalam suatu vault yang tidak terhubung internet, sehingga dia tidak mudah terhack lah gitu ya dengan adanya internet. Lalu kalau terjadi apa-apa, itu juga semua asetnya tergaransi hingga jutaan dolar. Jadi sangat aman. Jadi kita memberikan rasa yang tadi yang pertama nyaman, lalu yang kedua baru wah ternyata aman nih karena semuanya teknologinya advance gitu. Kalau tidak terkoneksi dengan internet, apakah nanti para investor bisa dengan mudah mengakses asetnya tersebut? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi withdrawal di pintu itu sangat cepat. Jadi bisa kapanpun, at any time, itu Walaupun bisa tidak ke bank terkoneksi. account. Betul, itu karena itu di belakangnya teknologinya. Tapi waktu usernya menggunakan itu sangat straightforward, sangat smooth. Ya. Iya, iya. Nah, Pintu ini kan sudah melayani masyarakat Indonesia 2 tahun kalau tidak salah ya untuk investasi aset kripto. Apa saja nih yang sudah dicapai oleh Pintu? Ada beberapa sih ya. Yang pertama, pertumbuhan user yang sangat cepat juga seiring dengan market di Indonesia yang tumbuh. Bulan Desember lalu pengguna kita itu baru 2 juta. Itu sekitar 6-7 bulan lalu lah ya. Sekarang sudah 5 juta. 5 juta pengguna Iya. dalam 2 tahun. Iya Oke. betul. Jadi dalam 6 bulan terakhir kita double size usernya gitu ya. Oke, Itu yang oke. pertama. Yang kedua, bagi yang mungkin teman-teman yang nonton yang juga udah pakai Pintu dulu, sekarang fiturnya Pintu jauh lebih banyak dari tahun pertama. Jumlah token yang kita punya sudah lebih dari 60. Lalu kita selain bisa beli dan jual atau trading kripto, ada juga fitur yang namanya Pintu Earn. Pintu Earn. Ya, Oke. Pintu Earn tersebut adalah user bisa mendapatkan bonus kripto dalam bentuk yield dari 4% per tahunnya di atas aset kripto yang dia simpan di Pintu gitu. Oh, oke. Dan kalau boleh tahu nih ya, bagaimana Pintu bisa memberikan yield sebanyak 4% atau 5% seperti itu? Boleh Yeah. tahu nggak? Ya, of course. Jadi yang pertama, semua program itu adalah program yang di-manage oleh Pintu 100%. Di mana ini adalah program marketing Pintu ya, promosi ya. Jadi by defaultnya itu sekitar 4-5-7%. Lalu juga kita jaga balance-nya dengan adanya requirement tertentu. Contohnya ada maksimum jumlah yang bisa ditaruh. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Mas Timo katakan bahwa jumlah pengguna Pintu sudah mencapai 5 juta orang dalam 2 tahun terakhir. Berarti kalau 14 juta investor, 5 jutanya pakai Pintu, berarti Pintu pemimpin di aplikasi investasi kripto ya? Ya, I think sekarang Are you the race-nya biggest masih, now? Are you the biggest or I think kita yang tercepat growth-nya. Tercepat growth-nya. Dalam beberapa Oke. bulan terakhir kita yang tercepat dan tadi ya dihitung matematikanya sekitar 30% pasar. Kita neck to neck lah dengan yang lain. Tapi kita yakin dengan unique value proposition kita user friendly. Jadi untuk user-user baru datang itu bisa lebih welcome rasanya Oke. dari Pintu. Ya. Nah, mengapa para pengguna aplikasi Pintu ini senang menggunakan aplikasi Pintu? Apa sih yang menjadi daya tarik Pintu bagi mereka? Ya, mungkin yang pertama yang kemudahan tadi itu ya. Jadi sewaktu masuk tuh, wah kok rasanya gampang ya. Aku aja yang misalnya gaptek, itu bisa belajar. Mungkin itu cerita aku juga pertama kali investasi. Sebagai pengguna Pintu juga ya? Iya, jadi sebelum aku karyawan Pintu, aku belajar kripto itu download beberapa aplikasi, lalu ketemu Pintu, akhirnya bisa belajar apa itu blockchain, kripto, Ethereum, Bitcoin sebelum aku invest. Dan rasanya waktu masuk itu feeling yang aku dapat tuh, wah sepertinya ini aplikasi mau mengajarkan instead of diburu-buru untuk suruh beli. Biasanya kan kalau kita masuk aplikasi platform lain ada angka buy or sell dah. Oke. Jadi itu yang paling mungkin disenangi ya karena tidak ada pressure buat buru-buru. No pressure, you beli, can just gitu. akses Pintu just to be a student, bahkan Betul, nggak usah gratis, jadi gratis. investor aja, bisa Iya. jadi murid saja gitu ya? Betul. Oke, nah yang paling diminati oleh pengguna Pintu, apakah fitur itu tadi di mana dia bisa belajar atau ada fitur Salah lain satunya, yang betul. Karena tadi walaupun Indonesia sudah hampir 15 juta orang ya, tapi secara populasi adopsinya masih di bawah 5%, sekitar 4% populasi, sedangkan di negara luar kan sudah mungkin double digit 10%, 15%, jadi lebih mature. Dan mungkin di
contohnya di Amerika atau di negara-negara yang lebih maju, itu literasi finansialnya juga sangat tinggi. Nah, jadi orang Indonesia waktu masuk itu pasti butuh banyak punya pertanyaan yang banyak, dia butuh banyak belajar gitu. Nah, sewaktu dia masuk lihat Pintu Academy, mereka bisa belajar dulu sebelum akhirnya decide nih mau invest yang mana atau kapan gitu. Jadi itu yang mungkin paling menarik ya. Nah, kalau dari statistik penggunanya itu sendiri, apakah memang para pengguna atau investor aset kripto itu sebagian besar adalah anak muda begitu? Interesting. Jadi kalau kita research dari data kita sendiri yang menurut aku mungkin cukup mewakili industri, kebanyakan itu millennials dan Gen Z. Ya, mungkin millennials yang duluan berani, Gen Z itu kalau beberapa tahun lalu ikut-ikutan millennialsnya, tapi sekarang kita ngelihat bahwa semuanya sudah punya pemahaman yang cukup lah mengenai kripto antara Gen Z dan millennials ini. Dan kan suka dibanding-bandingkan nih investor kripto dan investor saham, kayak tadi data dari Bapepti saja kan investor kripto 14 juta, investor saham 8 juta. Apakah memang ada dasarnya begitu, orang yang biasanya trading kripto itu pasti sudah trading saham sebelumnya? Ada tidak seperti itu konotasinya? Pertanyaan yang menarik sekali sih. Aku sendiri nggak trading saham. Oh, oke. Ya, jadi aku pertama kali digital aset investasi itu ke kripto gitu ya. Ya sebenarnya ada reksadana yang secara online, tapi masuk ke kripto itu mungkin dibandingin dengan aset kelas lainnya sangat mudah dalam hal masuknya butuh modalnya hanya 11.000 kalau at least di Pintu gitu ya. Sementara kalau yang lain mungkin ada satu lot harganya minimum 100.000 atau lebih tinggi gitu ya. Jadi dari sisi istilahnya mau coba-coba setelah kita pelajari itu risk-nya lebih rendah karena masuknya juga kecil gitu ya. Lalu yang kedua ada faktor of course yang kita semua tahu volatilitas kripto itu lebih dinamis dibandingkan aset lainnya. Ya, jadi dengan beta yang lebih tinggi juga. Ya, jadi kita lihat memang ini sangat menarik karena Gen Z khususnya Gen Z mungkin ya dibanding millennials sangat optimis. Dan mereka lebih gutsy pasti ya lebih daripada gutsy, generasi-generasi yang lebih tua gitu. Betul. Jadi mereka mungkin ya untuk mengenai saham untuk mereka pelajari lagi sekarang mungkin agak sulit. Sementara kripto mereka lebih dekat karena banyak anak Gen Z dan millennials juga gamers dan di dalam game biasanya ada game currency, game token. Jadi mungkin mindsetnya lebih dekat ke arah kripto dibandingin aset kelas yang lebih tradisional. Nah, dengan prestasi 2 tahun mencapai 5 juta pengguna, tahun depan mau berapa penggunanya targetnya? Wah, semoga bisa 2 kali, 3 kali, semoga kita berkembang terus lah. Kita mau tahu nih apa saja sih strategi atau kiat-kiat bisnis yang akan dijalankan oleh Pintu supaya lebih berhasil, lebih mengutama begitulah dibandingkan dengan saingannya. Tapi kita akan bahas tapi sesudah jeda berikut ini ya. Oke, siap. Tetaplah bersama kami, Leaders Corner masih kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama saya Frida Litwina di Leaders Corner dan masih bersama saya CMO Chief Marketing Officer Pintu, Timotius Martin. Mas Timo, tadi kita kan sudah ngobrol mengenai kiprah Pintu dalam bisnis investasi kripto di Indonesia dan juga sudah membahas bagaimana nih prestasi Pintu selama 2 tahun terakhir ini. Nah, di segmen ini kita mau tahu mengenai strateginya. Nah, sebelumnya selamat buat Pintu yang baru saja merampungkan pendanaan seri B ya. Oh ya, terima kasih. Nilainya berapa? 1,6 triliun rupiah. Nah, setelah putaran seri B ini, strategi apa lagi yang akan dilakukan oleh Pintu? Ya, mungkin ada 2 yang utama. Yang pertama mengenai fitur dari produk tersebut. Jadi kalau tadi kita ngobrol banyak sekali friendly untuk pengguna yang baru coba masuk ke kripto, baru coba investasi. Ada beberapa fitur yang kita melihat bahwa beberapa user kita sudah berkembang pengetahuan kriptonya, pengetahuan tradingnya, dan butuh fitur-fitur yang sedikit lebih advance untuk mereka membantu untuk trading yang jangka pendek maupun yang jangka panjang gitu ya. Jadi kita akan mengembangkan fitur-fitur yang sedikit lebih pro. Contohnya ada istilahnya auto jual, auto beli. Atau biasanya mungkin kalau yang suka trading manggilnya limit order gitu ya. Nah, tapi kalau limit order agak complicated, banyak angkanya, kita mau coba bikin yang lebih simple nantinya. Jadi kita bikin pro features yang lebih simple. Lalu kita mau menambah jumlah token-token yang ada juga di dalam Pintu dan mungkin kita akan mencari kolaborasi dengan beberapa DeFi atau CeFi partners kita, decentralized finance gitu ya. Tunggu sedikit technical nih, kalau ada limit order, kalau misalnya saham kan biasanya limit order sampai akhir hari ini gitu kan, atau sampai kita cancel sendiri. Nah kalau di kripto,
kalau kita bilang sampai limit hari ini kan itu kan diperdagangkan internasional di seluruh dunia. Sampai hari yang di mana nih? Ya, jadi Gimana kalau kita menentukannya begitu limitnya? ya kripto kan 24 jam ya. Jadi tidak ada cut hari apa dia berhenti trading. Ya, jadi limit order tersebut ini secara teknikal ya. Itu adalah seperti kita memasang target di mana kita mau membeli atau limit order di mana kita mau menjual. Jadi mungkin untuk yang di kripto kalau sedikit serem tentang volatilitas harga, mungkin bisa di set nantinya auto jual sewaktu dia turun 3% misalnya. Oh, jadi dari situ ya, dari Betul. Dan itu buat yang lebih advance lah, dia punya target profit dan loss sendiri gitu ya. Walaupun banyak juga yang user kita menggunakan metode yang lain yang lebih jangka panjang. Contohnya seperti dollar cost averaging DCA yang fiturnya udah ada di Pintu sekarang. Nah, fitur-fitur yang lebih advance itu, kalau sebelumnya kan fitur-fitur yang ditampilkan untuk pembelajaran misalnya sederhana begitu. Nah, untuk lebih ke advance lagi. Tapi semuanya itu sebenarnya siapa yang mengajarkan? Siapa sih yang berakting sebagai guru di Pintu ini? Karena mereka kan tentunya harus pintar nih untuk ngajarin pengguna Pintu yang jutaan orang ini jumlahnya. Jujur kita semua saling belajar dari satu sama lain sih. Di dalam tim kita of course ada yang sudah mulai kripto sejak awal 2010-2011, tapi ada juga yang baru. Jadi kita saling belajar dari satu sama lain. Kita melihat dari market global apa yang mereka lakukan. Kita baca newsnya, dan kebetulan kita juga punya berbagai investor yang cukup suportif dalam memberikan pelajaran-pelajaran best practice yang ada di luar sana. Jadi berarti semuanya in-house ya? Yes, betul. Dilakukan oleh in-house, oleh researchers in-house juga. Nah, Pintu juga menyebutkan melalui pendanaan, Pintu akan fokus merekrut talenta-talenta yang terbaik. Nah, apa yang ditawarkan oleh orang-orang tersebut dengan talenta yang luar biasa ini untuk berminat gabung di Pintu? Kan perusahaannya masih muda, baru 2 tahun umurnya. Terus investasi aset kripto juga belum terlalu populer lah katakanlah untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Lantas apa yang membuat mereka tertarik? Ya, jadi ini hal yang kedua yang tadi dari pendanaan seri B apa yang kita lakukan. Kalau yang pertama tadi fitur dan teknologi, yang kedua itu hiring talents. Jadi banyak yang kita tawarkan sejujurnya. Tapi satu hal yang bikin aku sendiri dan mungkin banyak orang join ke Pintu adalah kita bisa berkumpul bersama-sama dengan crypto entusias dan saling belajar teknologi Web3, blockchain, kripto. Sekaligus kita memiliki misi bersama-sama juga untuk membuat kripto ini lebih accessible ke Indonesia, dalam artinya lebih mengerti dan juga bisa lebih paham lagi dalam berinvestasi gitu ya. Jadi kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama percaya bahwa masa depan teknologi kripto dan blockchain ini akan menjadi andil yang besar dalam ekonomi kita. Benefit yang sesungguhnya nih sekarang mungkin yang baru didengar. Of course dari sisi salary package itu sangat kompetitif seperti tech startup gitu ya. Jadi kita sudah melihat standarnya juga. Lalu ada benefit unik nih, ada beberapa. Yang pertama WFA, jadi kita bisa working from anywhere. Rumah, dari hotel, dari mana aja gitu ya. Bahkan ini kalau kita lihat di belakang ada yang lagi kerja, kebetulan aja ini lagi ada event kita hari ini, jadi semua lagi berkumpul rame-rame. Tapi biasanya kita mencar-mencar. Biasanya mencar-mencar. Ya, jadi WFA. Yang kedua, mungkin bagi yang mau masuk ke kantor atau mau sekali-sekali masuk ke kantor dan decide buat tinggal di sekitar daerah kantor, radius mungkin 3-4 km, itu kita bisa dibayarin kos-kosannya atau sewa rumahnya. Ya, jadi itu unik sekali. Jadi kalau mau masuk ke kantor dibayarin kos-kosannya. Dan bagi yang sudah punya keluarga, punya anak, mungkin mau ke kantor, anaknya bahaya kalau ditinggal sendirian, atau yang di rumah mungkin mau konsentrasi sedikit, anaknya mau coba belajar di tempat lain, itu ada childcare kan zaman sekarang. Nah, childcare ini juga ada allowance-nya. Jadi kita bayarin juga buat yang sudah punya anak childcare allowance-nya gitu. Jadi sangat disupport untuk fleksibel banget ya. Ya, untuk bisa fokus mengembangkan crypto technology. Dan kalau saya lihat nih suasana di kantor nih kayak lagi kuliah juga ya, teman-temannya seumuran begitu, rata-rata masih di bawah 30 mungkin bahkan ya. Ya, aku mungkin yang paling tua. Rata-rata mereka lahirnya 95, 96, jadi muda-muda sekali. Jadi seperti ketemu teman begitu ya kerjanya. Ya, dan biasanya jauh lebih ribut dari ini, mungkin karena kita lagi syuting. Saat ini sudah berapa banyak tenaga kerja yang diserap oleh Pintu? Seberapa besar nih timnya? Kita punya sekarang exactly 199 orang. 199 orang. Jadi satu lagi kita akan milestone. Termasuk Mas Timo ya? Betul. Jadi sekitar 200 orang sekarang. Rencananya kita ingin mungkin double number itu dalam waktu 1,5 atau 2 tahun ke depan. Jadi kita
butuh menambah lagi tenaga kerja. Karena 200 orang itu kalau dibandingkan dengan startup investasi atau teknologi lainnya di Indonesia, jujur itu relatif kecil jumlahnya dibandingkan yang lain yang bahkan sampai ribuan. Dengan kompetisi yang semakin sengit, I think kita harus... Apa sih yang dicari dari calon karyawan Pintu itu? Nomor satu yang jelas passion terhadap kripto sih, dan rasa penasaran mungkin ya. Mungkin dari major mana begitu, jurusan apa, kuliahnya apa sih itu yang agak sulit cocok untuk kerja di... Ya, itu agak sulit dari sisi akademis maupun industri sebelumnya. Pengalamannya sangat sulit karena kripto itu baru. Jadi kalau kita mau bilang oh minimum kripto pengalaman 5 tahun, 6 tahun ya mungkin kita semua di Indonesia belum kenal kripto saat itu. Jadi memang yang dicari itu curiosity-nya yang pertama. Lalu dari sisi majornya apapun kita bisa terima gitu ya. Yang penting mungkin comfortable dengan angka, bekerja dengan angka, karena pada nature-nya kita investasi platform berurusan dengan angka setiap hari. Lalu yang ketiga juga mungkin percaya bahwa mereka bisa ini ya andil bagian juga untuk membesarkan Pintu gitu. Jadi hungry buat bahwa kita maju gitu ya. Lagi baru mau masuk di tes tidak? Bitcoin itu apa? Apa sejarahnya Bitcoin? Siapa Satoshi gitu? Ditanyanya seperti itu nggak? Pertanyaan yang menarik tuh. Ini mungkin aku cerita sedikit ya. Yes, ditanya. Ditanya ya? Ditanya apakah investasi kripto? Kalau enggak, tahu atau enggak? Of course kalau udah investasi biasanya tahu. Yang lebih seru lagi begitu masuk diterima di Pintu itu 1-2 minggu pertama aku dulu disuruh nonton video tuh durasinya 15 jam total. 15 jam? Untuk pelajari apa itu blockchain, kripto, bagaimana hashing kriptografinya bekerja. Jadi kayak ada semacam tes masuk universitas lagi sih. Bahkan udah diterima pun masih dites. Kalau nggak boleh ngomong kayak aku sekarang lagi ngomong kayak gini. Jadi nggak boleh karena bahaya kan kalau salah informasi atau apa. Apakah Anda juga harus menjadi investor? Di dalam Pintu? Iya? Nggak harus sih. Semua nggak harus juga ya? Nggak harus juga harus, ya? Iya. Oke. Nah, Mas Timo dari segi produk nih, tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai human resource. Dari segi produk sendiri, rencananya apa ke depan? Iya, yang tadi aku sebutin tadi sih ya. Mungkin ada beberapa jumlah token kita sekarang ada 66. Mungkin belum yang terbanyak di market, tapi kita terus nambah regularly every month gitu ya. Dan kita mau terus menambah itu. Hopefully yang kita tambahkan juga koin-koin yang punya fundamental yang kuat lah, dan yang market yang customer kita juga minta gitu ya. Yang kedua, fitur yang lebih pro tapi tetap simple gitu. Fitur pro tapi simple, Iya, karena pro dan simple itu biasanya nggak hand in hand gitu ya. Kalau mau pro ya biasanya jadi complicated gitu ya. Nah jadi kita lagi cari cara bagaimana pro features ini bisa diterima dan dimengerti oleh bahkan yang tadi yang belum pernah investasi sekalipun. Jadi itu pro features tersebut yang akan kita kembangkan. Ya. Nah pemilihan dari kripto mana saja, aset kripto mana saja yang akan di-include begitu di Pintu, siapa yang melakukan? Apakah itu berdasarkan survei atau basically dari manajemen sendiri yang menentukan? Ya, good point. Jadi ada beberapa kriteria lah ya. Yang pertama kita juga survei yang tadi disebutkan dari customer kita, community kita di Telegram, Twitter, Discord. Kita tanyakan apa koin yang sedang diinginkan. Lalu yang kedua kita lihat juga fundamental koin tersebut dari sisi market cap-nya. Mungkin kita bisa lihat dari ranking. Apakah mereka sudah banyak berinvestasi, sudah berapa lama, punya fundamental yang kuat atau tidak. Lalu yang ketiga kita cek apakah mereka umurnya udah cukup atau belum, atau baru launching kemarin kita langsung. Nah itu kan kadang-kadang berbahaya. Jadi kita cukup berhati-hati. Dan yang keempat, of course kita selalu berkomunikasi dengan Bapepti juga untuk make sure bahwa koin ini sudah bisa legal. Gitu Oke. Masih banyak yang mau saya tanyakan, tapi saya harus jeda dulu. Kita masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Leaders Corner masih kembali dengan Pintu dan juga Chief Marketing Officer-nya Timotius Martin. Terima kasih Anda masih di Leaders Corner, masih bincang-bincang mengenai investasi kripto bersama Chief Marketing Officer Pintu, Timotius Martin. Nah, Mas Timo, pandemi masih berlangsung walaupun keadaan sudah mulai normal ya sekarang. Nah, akibat dari pandemi tersebut banyak sekali perusahaan startup yang mengalami kesulitan, pengurangan jumlah karyawan, pengurangan gaji mungkin. Apakah hal itu juga turut di-share atau dialami oleh Pintu? Apakah ada hal seperti itu? Ya, saat ini sih kita bersyukur kita tidak terkena impact-nya ya. Karena mungkin
size perusahaan kita yang relatif masih kecil dibandingkan dengan yang lain. Jadi kita justru sekarang lagi hiring talent-talent terbaik di Indonesia maupun di regional kita untuk bergabung sama Pintu untuk bantu Pintu. Dan Pintu justru baru mulai pas pandemi mulai ya, kalau tidak salah 2 tahun lalu. Betul ya. Iya, Jadi betul kalau ya. ingat April 2020 kita launching, Iya, itu iya. baru aja kita ada PPKM Iya. dan aturan lainnya. Ya. Bagaimana tuh, gimana ceritanya memulai suatu perusahaan di tengah-tengah pandemi yang lagi hot-hotnya tuh waktu itu? Wah, ada plus minusnya sih. Justru sebulan sebelum kita launching Maret itu kalau perhatiin harga kripto itu lagi di bawah-bawahnya ya. Jadi cukup mengerikan sewaktu pertama kali mau mulai itu. Namun begitu di April udah sedikit lebih membaik sentimennya. Saham, S&P, emas semua juga udah mulai naik lagi, dan akhirnya kita melihat search of new investor yang masuk ke kripto nih. Jadi pas lah mereka di rumah mungkin punya pemasukan yang tadinya biasanya dipakai buat makan keluar, jalan-jalan, buat traveling. Iya, gitu jadinya ya. mereka sekarang figure out gimana nih spend yang lebih produktif, dan kebetulan kita launching di sana, mengedukasi, dan akhirnya jadi. Dan kalau saya lihat memang Pintu ini dimulai pada saat yang sangat tepat sekali. Jadi kalau kita lihat dari data juga kan jumlah pengguna online trading begitu ya, online traders juga jauh meningkat banyak ya di masa pandemi, karena mungkin memang mereka di rumah nggak ngapa-ngapain, jadi trading gitu iseng-iseng. Apakah Pintu juga merasa bahwa keberhasilan Pintu selama ini ditopang oleh timing yang sangat tepat tuh? Harga kripto juga lagi di bawah, sehingga pada saat orang masuk yang ada kan ke atas naik gitu. I think bakal bohong kalau aku bilang bukan faktor. Jadi memang timing itu sangat tepat sekali sih. Dan justru juga krusial buat Indonesia secara keseluruhan. Marketnya lagi booming sekali, cepat banyak yang mau ikut-ikutan. Biasanya tapi FOMO kan. Jadi oh ada temen ngikut, yaudah aku juga ikut. Nah, Pintu hadir dengan fitur-fitur yang kayak Academy tadi, itu bisa bantu menyimbangkan lah antara pengen masuk karena takut kehilangan momentum, sama juga pengen bisa belajar. Jadi ya waktu pas banget. Tapi untuk seseorang yang sudah mengenal kripto nih, seperti Mas Timo, adakah yang bisa di-share mungkin dengan pemirsa? Market kan tidak selamanya naik, tapi tidak selamanya turun juga. Bahkan katakanlah di saat sekarang begitu ada perang antara perang dingin lah atau perang minyak begitu ya, inflasi terjadi di mana-mana. Apa yang akan terjadi dengan aset kripto kita juga tidak begitu paham begitu. Apa himbauan dari Mas Timo selaku orang yang sudah bergelut nih di bidang investasi kripto selama ini? Ya, khususnya mungkin untuk keadaan sekarang kali ya. Yang pertama kita harus lebih berhati-hati dalam memanage keuangan. Gitu ya. Jadi manage resiko dengan betul, kenali aset-aset yang mau kita investasikan. Nggak hanya kripto ya, tapi bisa di saham, bisa di reksadana dan lain-lain. Tapi khususnya di kripto, coba kenali dulu aset kripto mana yang memiliki fundamental yang kuat dan volatilitas yang sesuai dengan profil dari resiko kita. Baru mulai masuk gitu ya. Lalu yang paling penting, ini mungkin saran dari aku personally juga nih, kita kayaknya harus kenali diri kita sendiri dulu sih. Kita itu trader jangka pendek atau investor jangka panjang gitu ya. Jadi kalau yang jangka pendek, kalau udah mencapai target profit atau loss, ya udah gitu, right? Sesuai rencana. Jangan tiba-tiba plus 5%, kayaknya bisa 5% lagi deh. Tahan, terus lama-lama akhirnya malah pas turun malah jual gitu ya. Kalau misalnya yang tadi yang tipenya yang jangka panjang, ya itu kita harus ketahui bahwa volatilitas itu memang bagian dari prosesnya di kripto gitu, right? Jadi ya harus kuat juga mentalnya yang jangka panjang. Jadi kita harus kenali diri sendiri dulu, baru mulai masuk ke technical fundamental, technical analysis. Gitu. Risk tolerance ya istilahnya betul. Yang paling tepat mungkin. Nah, mau bicara tentang regulasi ini, regulasi kripto dinamis sekali, dari mulai wacana pembentukan bursa, kemudian ada penerapan tarif pajak, ini berlaku bulan Mei 2022 yang lalu. Bagaimana Anda melihat hal ini? Menurut aku peraturan dan regulasi yang ada di Indonesia itu cukup terdepan ya dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Dan kita semua cukup bersyukur bahwa Indonesia terbuka dengan aset kripto, diakui sebagai komoditas aset gitu ya di under Bapepti. Tax contohnya yang kemarin baru aplikasinya di bulan Mei itu sangat positif menurut kita di Pintu, karena dua hal. Yang pertama itu membuat status aset kripto jadi lebih clear di Indonesia, diakui gitu ya. Dan yang kedua, kita dapat juga pemasukan tambahan untuk negara dari tax tersebut. Dan sebetulnya tambahannya yang ketiga,
teks tersebut juga bisa membuat kita sebagai investor-investor lebih bertanggung jawab dalam melakukan investasi karena semuanya sudah bersifat final kalau di pintu gitu ya, waktu jual ataupun beli itu bisa dengan tenang ketahui bahwa teksnya sudah diproses secara final gitu. Sama seperti saham ya, kalau tidak salah ya. Betul, jadi perlakuannya ya sudah betul. final. Iya, dan sekarang kan jadinya on level playing field. Jadi kita sama-sama aset kelas gitu. Oke. Mas Timo, investasi aset kripto ini sangat populer terutama di kalangan millennials dan juga Gen Z. Nah, menurut Anda positifnya penerimaan publik terhadap aset kripto ini akan membuat masa depan kripto di Indonesia seperti apa? Ya, mungkin ada dua hal nih tentang masa depan dari sisi market dan dari sisi behavior user di Indonesia ya. Dari sisi market, menurut aku kita masih di awal mula. Baru sekarang 15 juta orang investor kripto. Mungkin 4-5 tahun ke depan kita prediksi mencapai 50 juta. Angkanya dari mana? Karena saat ini penetrasinya kalau dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia baru 4% yang mengadopsi kripto. Sedangkan di negara-negara yang finansial literate-nya lebih tinggi, Singapura, US atau di Europe itu sudah double digit 10 hingga even 20%. Ya, jadi mungkin dengan semakin banyaknya edukasi yang ada, pengetahuan tentang kripto seperti hadirnya Pintu, itu bisa bantu akselerasi adopsi dari aset kripto. Lalu yang kedua yang menarik mungkin user behavior-nya juga akan berubah gitu ya. Dalam beberapa tahun terakhir mungkin orang masuk kripto kebanyakan ikut-ikutan. Ya, 3 tahun lalu apalagi mungkin belum ada media kripto, belum ada seperti Pintu yang mengajarkan edukasi. Hanya ikutin teman. Sekarang aku udah mulai melihat even di tahun ini sudah mulai selektif aset kripto apa yang mereka ingin investasikan gitu ya. Contohnya misalnya Indonesia itu suka sekali dengan gaming gitu ya. Gaming kita ada 100 juta user gamers di Indonesia. Nah, kalau kita relasikan ke aset kripto, ada beberapa aset-aset yang berhubungan dengan dunia metaverse dan gaming. Nah, jadi dalam mungkin beberapa bulan 1 tahun terakhir kita melihat banyak sekali Gen Z millennials tuh investasinya bukan lagi Bitcoin, bukan lagi Ethereum, tapi ke industri atau aset kelas yang mereka suka bidangnya, which is seperti gaming. Karena mereka percaya mungkin bisa merubah, bisa merevolusi industri gaming. Gitu. Ya, terima kasih Mas Timo. Tapi kita akan jeda sekali lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Leaders Corner masih kembali sesaat lagi. Anda masih di Leaders Corner dan kita masih berbincang-bincang mengenai investasi kripto di Indonesia bersama Pintu dan Chief Marketing Officer-nya Timotius Martin. Mas Timo, 15 juta investor kripto di Indonesia. Apa alasannya mereka untuk kemudian berminat investasi di kripto? Ya, beberapa alasan. Yang pertama, aksesibilitas ya. Jadi untuk investasi kripto itu modalnya rendah sekali. Jadi semua orang bisa mulai coba-coba dengan modal yang sangat rendah. 11.000 tadi ya katanya. Di Pintu 11.000 ya. Jadi itu cukup buat mereka bisa eksperimen lah di situ ya. Yang kedua, kripto ini menariknya dilihat bukan hanya sebagai aset investasi tapi juga sebagai lifestyle kalau kita perhatikan di sosial media contohnya atau dunia Web3 gitu ya. Dimana sekarang orang itu suka mau up to date, menunjukkan kalau dirinya up to date dengan dia, oh aku invest di kripto. Oh gitu. Atau aku punya NFT. Profile picture-nya NFT. Jadi kita melihat ada kesinambungan antara investasi dan lifestyle jadinya. Dan berkembangnya social media juga itu sangat pendukung ya. Betul. Nah itu menurut aku yang ketiga, di mana sekarang sudah mulai banyak media lokal maupun internasional dan termasuk Pintu juga yang Pintu Academy tadi mengajarkan informasi tentang investasi kripto. Jadi in many ways menurut aku kripto itu lebih aksesibel, bisa diinvestasikan, bisa jadi lifestyle dan bisa dipelajari dengan mudah di media sosial, di YouTube contohnya dengan mudah dari Gen Z dan millennials. Makanya cepat sekali berkembang. Nah ngomong-ngomong lifestyle nih di Gen Z dan millennials, kalau kita perhatikan apa memang benar topik pembicaraan mereka nih lately nih suka ngomongin kripto, bener gitu ya? Kalau aku perhatiin di restoran-restoran pasti ada aja yang ngomongin either crypto aset seperti Bitcoin, Ethereum, ataupun NFT yang juga lagi booming sekarang. Dan dengan sendirinya itu juga tentu menarik minat orang untuk pingin tahu lebih jauh karena mereka mau ikut ngobrol-ngobrol begitu ya. Bahkan yang nanya biasanya orang tuanya, apa sih NFT gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya karakteristik khusus, ciri-ciri khusus dari investor di Indonesia
Siapa saja mereka? Mereka sangat up to date, sangat tren, sangat mengikuti tren. Itu ada plus ada minusnya. Plusnya mereka tahu informasinya sangat cepat, mungkin setara dengan orang di market yang di luar ya, tahu informasi mengenai aset terbaru, cara investasi terbaru. Mungkin untuk berhati-hatinya adalah jangan hanya FOMO. Jadi harus research dengan sendiri dulu mengenai aset yang mereka mau investasi. Nah, FOMO itu apa sih? Coba dijelaskan. FOMO itu kalau misalnya aku ngeliat temen, wah baru beli, let's say Matic, Polygon, terus aku nggak tahu, tapi aku percaya nih orang kayaknya pinter dulu di kelas dia juara 1, oh udah aku ikutan. Oh, itu namanya FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out. So, aku lihat semua teman-teman beli yang sama, aku ikutan, nah itu bahaya karena kita investasi kan dengan uang kita kan, bukan uang barengan gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita research sendiri. Jadi jangan takut kehilangan opportunity begitu ya, karena orang kan FOMO tuh karena, gue ketinggalan kereta nih gitu. Saran aku mungkin lebih baik ketinggalan sedikit daripada ikutan jatuh. Ikutan jatuh. Nah, kalau kita kemudian suatu hari memutuskan, oke deh aku mau investasi beli kripto. Apa hal terpenting yang harus disiapkan di samping uang tentunya ya? Samping uang. Mungkin strategi dan mental kali ya. Dari sisi strategi, kita harus tahu bahwa kripto itu hanya salah satu aset dari banyak aset kelas yang available buat kita investasi. Jadi mungkin tidak 100% ditaruh di kripto gitu ya. Jadi manage dengan baik. Istilahnya don't put your eggs in one basket gitu ya. Bahkan kalau udah di kripto pun, misalnya kita sisihkan 5-10% misalnya di kripto. Itu pun mungkin jangan hanya ke satu aset yang kita percaya sekali gitu ya, diversifikasi lah istilahnya ya. Jadi punya strategi yang tepat dalam pemilihan aset. Yang kedua, kita juga perlu metode-metode yang sedikit advance kalau kita mau trading dalam menginvestasikan. Contohnya dollar cost averaging, DCA. Itu artinya adalah kita investasi secara rutin, reguler, periodically, bisa per minggu, per bulan, per 2 bulan, dengan jumlah yang sama, regardless market conditionnya seperti apa, dengan jumlah yang sama. Nah, taktik seperti itu akan meminimalisasikan volatilitas yang ada. Itu sedikit teknikal tadi, tapi yang paling penting dari sisi mental, ketahui diri sendiri dulu. Kita itu investor atau trader, lalu disiplin dengan apa yang mau kita capai. Nah, Mas Timo, kalau tadi kan mau kerja di Pintu nih, ada sedikit tes nih, baca dulu, terus kemudian dites Bitcoin itu apa, bla bla bla. Nah, kalau jadi investor, perlukah kita ngetes diri sendiri gitu? Menurut aku, yes. Ya, menurut aku kita harus benar-betul tahu uang kita ini kita simpan di mana dan harapan ekspektasi kita apa. Dan yang lebih penting lagi, resiko. Karena sering sekali investor, khususnya yang muda, mungkin yang Gen Z gitu ya, itu by default mereka optimistic. Jadi kalau melihat bahwa, wah setahun 2 tahun terakhir grow-nya 1000% misalnya, nah, itu spekulasi akan selalu grow. Nah, ketahuilah bahwa di dunia ini nggak akan ada yang selalu naik gitu ya. Itu merupakan cycle. Jadi berhati-hati dan manage risiko dengan baik. Nah kalau untuk misalnya nih mau investasi saham, kita mau membeli saham tertentu kan kita lihat prospektusnya, kita baca laporan keuangannya, bagaimana performance dia perusahaan tersebut begitu ya selama beberapa tahun terakhir, dan kita lihat juga apa yang akan mereka lakukan beberapa tahun ke depan. Kalau mengenali aset kripto seperti apa? Apa sama? Ya, menurut caranya aku seperti itu juga. Apakah ada prospektusnya dan juga laporan keuangannya seperti itu? Mungkin tidak exactly sama, tapi fundamentally kita harus tahu juga teknologi di belakangnya apa. Kan suka yang ada nanya underlying crypto itu apa? Underlyingnya ya. Nah, underlyingnya kalau di crypto itu adalah teknologinya. Bitcoin contohnya merupakan teknologi kripto berbasis blockchain yang bisa kita mengirim uang itu sangat cepat dan juga tanpa biaya yang besar gitu ya, dan open, transparan. Ada juga yang Ethereum, sedikit berbeda dengan Bitcoin. Ethereum mungkin seperti bahasa pemrograman lah, di mana di dalam blockchain Ethereum ini kita bisa mendevelop aplikasi untuk banyak kegunaan di dunia nyata gitu ya. Dan kita bisa lihat juga sedikit teknikal market cap-nya berapa jumlah investornya, dan supply dan demand-nya seperti apa. Jadi tetap ada beberapa fundamental yang aku sarankan sih untuk baca. Nah, untungnya semua
informasi tersebut ada di Pintu. Ada di Pintu ya? Iya. Oke. Ya, aku pun tahu gini mungkin karena Pintu kali, sebelumnya aku nggak boleh tahu. Oke, pasti deh aku belajar nih setelah ini. Yeah. Baik, Mas Timo, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi masih ada jeda sekali lagi. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, Leaders Corner kembali sesaat lagi. Kita sampai di segmen terakhir Leaders Corner dan masih bicara mengenai investasi kripto. Mas Timo, di berbagai belahan dunia ada yang lagi musim panas. Nah, kalau di kripto nih katanya lagi musim dingin, kripto winter. Apa artinya sih sebenarnya dan apa tips untuk memilih aset kripto di masa seperti sekarang ini, di kripto winter ini? Winter ya, musim dingin, betul. Iya, iya. Jadi memang seperti aset-aset lainnya juga ada masa di mana kripto melakukan bull run atau lagi naik, ada masa koreksi. Winter ya. Mungkin pandangan aku dulu menurut winter ini. Ini terjadi sudah beberapa kali sebelumnya dan walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kalau kita lihat secara jangka panjang, kripto masih terbukti sebagai investasi yang bisa cukup positif hasilnya buat kita gitu ya. Lalu untuk specifically yang winter saat ini, kayaknya bukan cuma kripto ya, kayaknya keadaan ekonomi, bahkan saham pun juga sedang struggling. Of course imbasnya juga akan ada ke kripto gitu ya. Jadi mungkin saran aku yang terakhir adalah bersabar dan menggunakan strategi manajemen risiko yang lebih ketat lagi gitu ya. Karena kita nggak tahu apakah akan turun lagi, nggak tahu akan naiknya kapan. Make sure kita punya amunisi untuk hal-hal yang lebih esensial di hidup kita dulu sebelum kita investasi. Jadi kalau sudah terlanjur beli, hold dulu. Kalau belum beli sekarang gitu ya. Itu ya menurut aku, kalau kita trader mungkin kalau punya target loss, cut. Kalau jangka panjang ya tahuilah ini part of the game. Part of the game, betul. Tahun 2022 bagaimana Pintu mempertahankan dan meningkatkan juga ya pertumbuhannya? Ya, kebetulan karena lagi winter, I think winter ini juga menjadi sebuah filter ya, di mana tadinya mungkin banyak sekali gimmick-gimmick di luar sana yang bisa mengajak orang untuk menginvestasi kripto. Kadang kita melihat token launching entah dari mana asalnya, bisa ada selebriti, bisa ada yang lain-lain. Dengan adanya winter ini terfilter, jadinya hanya aset-aset dengan fundamental yang kuat yang akan survive. Sama dengan halnya platform investasi gitu ya. Jadi dengan adanya winter ini Pintu akan fokus terhadap produk feature yang akan kita inovasikan terus ke depannya. Dan kita akan menambah tadi hiring talents kita sehingga kita punya amunisi yang kuat secara teknologi, secara people. Untuk mempersiapkan bull run berikutnya. Kalau dari bull run berarti naik berikutnya ya. Jadi kita get ready dulu sekarang untuk yang kedepannya. Di awal bukanya atau mulainya Pintu juga lumayan dingin ya, winter juga waktu itu ya? Betul, waktu itu dingin. Untungnya karena ada Pintu jadi hangat dikit ya. Iya betul. Nah mungkin terakhir sebagai penutup, pandangan Anda akan seperti apa industri kripto ke depannya? Tadi sudah dibicarakan panjang lebar ya, bahwa karakteristik investor seperti apa, kemudian edukasi seperti apa yang mereka butuhkan. Tapi kalau dari pandangan Anda sendiri nih, terlepas dari hal-hal seperti itu, kemana arahnya ini kripto di Indonesia? Ya, menurut aku yang pertama akan lebih banyak orang punya fundamental pengetahuan yang lebih kuat mengenai kripto. Semakin pintar ya semakin mereka. pintar. Regulasi yang semakin mendukung dan mengutamakan keamanan para investor gitu ya. Jadi dengan regulasi yang jelas pasti banyak juga pemain yang merasa lebih nyaman untuk masuk, untuk coba gitu ya. Yang ketiga menurut aku kegunaan aplikasi yang mungkin saat ini kita belum terlalu banyak melihat. Mana nih aplikasi dari blockchain teknologi di Indonesia. Mungkin kita akan melihat sebentar lagi ya ke depannya. Whether itu di startup, di area government, mungkin menggunakan teknologi Web3 atau blockchain yang bisa memaksimalkan kinerja mereka. Nah kalau dari segi keamanan atau dari segi perpajakan begitu, harapan dari katakanlah suatu exchange seperti Pintu itu pemerintah seharusnya melakukan apa sih? Apa yang kita perlukan? I think yang mereka lakukan selama ini sudah cukup suportif sih ya. Dan kita sama Bapepti Pintu terus berkomunikasi untuk mereview aturan yang ada dan melihat perkembangan industri, dan kita akan selalu memberi masukan apa yang harus dilakukan untuk terus memproteksi customer kita.
Tax tadi contohnya itu mungkin hal yang sangat positif. Dan Indonesia mungkin yang pertama kali ya di berbagai banyak negara ya melakukan tax terhadap kripto. Itu membuat kripto menjadi suatu aset yang legal dan juga memberi pemasukan yang cukup sehat untuk negara ke depannya hopefully. Gitu. Nah, pertumbuhan investornya sudah cukup bagus, sudah 15 juta investor. Bagaimana dengan pertumbuhan dari exchange itu sendiri? Platform untuk melakukan jual belinya. Apakah Anda melihat akan lebih banyak lagi ada pintu-pintu yang lainnya? Saya harap kita satu-satunya pintu masuk buat banyak orang Indonesia ya. Tapi kita ngelihat pemain exchange yang lain selain sebagai kompetitor, kita melihat mereka kolaborator juga. Karena nggak mungkin pintu mengedukasi market Indonesia sendirian. Secara effort dan cost akan sangat besar. Jadi kita ya welcome dengan banyaknya exchange atau pemain blockchain teknologi, kripto lainnya, bisa di DeFi, bisa di CeFi. Kita welcome karena itu ujung-ujungnya akan membantu Indonesia semuanya lebih mengadopsi kripto dan blockchain teknologi lagi. Dan menurut Anda kalau ada exchange lainnya, tugas mereka yang utama pun adalah tentunya mengedukasi ya, sama seperti yang dilakukan oleh Pintu dan juga platform yang sudah ada terlebih dahulu, mengedukasi masyarakat mengenai aset kripto di Indonesia ya? Ya betul, jadi itu ya kita sebagai exchange harus bertanggung jawab user yang kita punya, kita harus edukasi sehingga mereka bisa manage risiko dengan baik, berinvestasi juga dengan pengetahuan yang cukup gitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya Mas Timotius Martin, Chief Marketing Officer dari PT Pintu Kemana Saja, atau kita kenal dengan brand Pintu. Semoga sukses terus Pintu dan memang berhasil menjadi guru atau berhasil mengajarkan, mengedukasi masyarakat Indonesia agar lebih bijak tentunya ya dalam berinvestasi di aset kripto di Indonesia. Semoga sukses terus. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Chief Marketing Officer Pintu, Timotius Martin. Semoga perbincangan ini berguna bagi Anda dan memberikan kepada Anda insight yang lebih dalam lagi mengenai apakah aset kripto tersebut dan apakah Anda sesuai untuk berinvestasi dan menjadi investor aset kripto di Indonesia. Saya Frida Litwina undur diri, sampai jumpa.